Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Selanjutnya yang masih pertama ya, berkaitan dengan candlestick juga ya. Berikutnya yang kita lihat nanti adalah bar up, bar down, atau baris naik, ini baris turun. Ada baris naik, ada baris turun. Baris naik itu seperti apa? Baris naik itu ketika candle terbentuk makin lama makin ke atas. Nah, ada sedikit koreksi kecil, ada koreksi kecil, tapi secara umum dia berada di baris naik. Demikian juga ketika baris turun gini. Nah, ada sedikit kadang dia koreksi ke atas, ada sedikit koreksi ke atas, tapi kembali turun lagi. Kalau kita amati, dia berada di jajaran baris turun. Berada di jajaran baris turun. Nah, bar up ini mengarah pada tren naik. Tren naik. Bar down berarti mengarah pada tren turun. Sehingga harus ketemu di sana. Ini candlenya atau pasarnya, trennya naik apa turun. Kita lihat dari barisnya atau baris histori yang terbentuknya. Dari rangkaian candle yang terbentuk itu, kalau kita baca, adakah yang mengarah pada satu tren ya? Apakah naik turun atau bahkan mungkin tidak ada tren seperti ini? Ini disebut dengan sideways atau konsolidasi. Tentu saat konsolidasi ini sangat berisiko, kita masuk buy nanti turun, masuk sell bisa jadi naik lagi. Sehingga yang paling menguntungkan ya, paling potensial tentu saat pasar itu sudah terbentuk tren. Saat pasar itu sudah terbentuk tren. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Kita nanti akan bahas lebih lanjut ya di kecenderungan yang ada. Yang penting kita tahu dulu baris naik, baris turun. Nah, baris naik itu contohnya begini. Baris naik itu contohnya begini ya. Kita coba ke market. Ini. Jadi kita bisa melihat dari hijau ini naik. Kemudian ada merah, koreksi. Kemudian balik naik lagi. Kemudian koreksi lagi, merah muncul. Kemudian naik lagi. Perhatikan high dan low-nya di sini di bawah, low-nya berada di sini. Bergerak naik, low-nya menuju ke atas. Ini low pertama di sini, low berikutnya di sini. Terendahnya ini menuju ke atas. Ya, terendahnya menuju ke atas. Kemudian yang tingginya menuju ke atas juga. Sehingga dari bawah menuju ke atas semua, makanya disebut dengan tren up atau tren naik. Sehingga ada kemungkinan bergerak naik lagi. Minimal 2 puncak, minimal 2 lembah, bisa kita lihat di situ ada kecenderungan tren. Ada 2 puncak, di atas ada 2 puncak, di bawah 2 lembah, ada kemungkinan dia bergerak jauh lebih kuat. Maka disebut dengan baris naik. Merah itu memang ada, tetapi diabaikan setelah adanya hijau kembali. Merah kecil itu memang ada, tapi akan habis oleh hijau kembali ya, akan dikembalikan oleh hijau, artinya ditutup oleh hijau, sehingga berada di jajaran baris naik. Demikian juga ketika turun, ini turun, kemudian koreksi hijau, setelah itu balik turun lagi, sehingga walaupun ada warna hijau, tapi karena berada di jajaran baris turun ya, ini high-nya, ini high-nya, ini low-nya, ini low-nya. High dan low yang menuju ke satu arah, maka itu disebut dengan tren. Kalau dia menuju ke atas berarti tren naik, kalau dia ke bawah berarti tren turun. Oke, kita kembali ke bar up dan bar down. Bagaimana kalau datar? Berarti tidak ada tren di sana. Datar itu naik dan turunnya sama atau hampir sama. Contohnya seperti ini. Ini datar.
Lah kan ada hijau tapi berada di antara ini, naik dan turunnya. Ini berada di area ini. Maka ini disebut dengan area konsolidasi. Kemudian sempat naik, misalkan sempat mau breakout di sana. Kemudian merah lagi, koreksi. Koreksi tidak melewati ini, levelnya ini bisa kembali naik lagi. Bisa kembali naik lagi. Bisa kembali naik lagi. Bahkan sampai di sini naik, meskipun ini agak dekat tapi high-nya menuju ke atas juga. Koreksi, dia tidak melewati low-nya di sini, maka low-nya masih di atas. Low-nya masih di atas, akan kembali naik lagi. Ini high, ini low, ini low, ini low. Dia akan bergerak naik lagi. Sehingga apa yang bisa kita petik dari bar up dan bar down ini adalah kecenderungan yang akan semakin kuat ketika berada di satu baris, ya, baris naik atau baris turun. Ini masih berkaitan dengan candlestick. Dari candlestick itu tadi setidaknya kita tahu karakter candle yang terbentuk di sana. Kemudian yang kedua akan ketemu trennya, karakter kemudian trennya. Ketika tren sudah terbentuk, sudah kita bisa dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan level, ya, menentukan area pentingnya. Yang kedua adalah level, bisa support resisten, bisa retracement, bisa retest. Level di atas harga itu namanya resisten, level di bawah harga namanya support. Retracement ini menguji tren terdekat, di mana dari tren terdekat itu perlawanannya sekitar 50 sampai 61,8%. Retest ini menguji level saja, ya, menguji levelnya saja. Kalau di atas berarti menguji resisten, di bawah menguji support. Contohnya begini, retest itu begini. Dia naik, kemudian turun lagi, naik lagi. Nah, ini di sini ada level, di sini naik kemudian dia melawan. Nah, di sini ada levelnya. Setelah di area level tidak mampu, dia memantul lagi ke atas, maka disebut dengan retest. Di sini disebut dengan retest. Sedangkan retracement itu begini contohnya, ya, naik turun sampai di sini kira-kira, maka tengah-tengahnya itu kalau kita tarik garis dari sini ke sini misalnya, itu tengah-tengahnya di sini. Nah, maka 50% ini disebut dengan retracement. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci ditambah satu lagi, yakni 61,8%. Wilayah ini adalah wilayah koreksi atau wilayah retracement. Sehingga ketika pasarnya nanti bergerak turun melawan dari tren sebelumnya, dia bergerak turun, akan kita uji di wilayah retracement ini.